Pick me up, that's a start. Always poppin', Zan, yeah. My body hurts, can't stand. Restart system. Hai teman-teman, pada video ini saya akan menceritakan asal-usul legenda yang bernama Slenderman dengan cara drop story. Untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk menekan tombol subscribe di bawah agar channel ini berkembang dan lebih baik lagi. Kita mulai ceritanya. Slenderman adalah makhluk gaib yang kurus dan sangat tinggi. Slender berarti ramping, serta mengenakan kemeja formal. Makhluk ini tidak memiliki wajah. Tidak sulit melacak jejak asal muala Slenderman. Pasalnya, makhluk ini muncul di dunia digital, sehingga otomatis jejak digitalnya masih ada. Tak seperti urban legend lainnya yang diceritakan dari mulut ke mulut, Slenderman adalah kisah yang diperoleh berdasarkan creepypasta alias cerita digital. Popularitas Slenderman sendiri sudah tak diragukan lagi. Bahkan sebelum diadaptasi ke layar lebar, sebenarnya Slenderman sudah lebih dulu diangkat sebagai serial televisi hingga video games. The Slenderman diciptakan dalam forum Something Awful pada tanggal 8 Juni 2009 dengan tujuan mengedit foto yang mengandung entitas supernatural. Pada tanggal 10 Juni, sebuah poster forum dengan nama pengguna Victor Shock menyumbangkan dua gambar hitam dan putih dari kelompok anak-anak. Entry sebelumnya terdiri hanya dari foto, namun Shock ia lengkapi dengan pengajuan dengan potongan-potongan teks dari saksi menggambarkan penculikan dari kelompok anak dan memberikan karakter nama The Slenderman. Dia memiliki kebutuhan untuk menculik anak-anak. Dia tampaknya lebih memilih jalan-jalan berkabut dan daerah berhutan sebagai cara untuk menyembunyikan diri supaya tidak terlihat. Eric sendiri mengaku terinspirasi dari karya-karya novelis horor. Tak disangka, cerita dan foto fiktif dari Eric ini rupanya langsung melejit di komunitas internet. Maka, tak heran jika setelahnya mereka mengembangkan legenda Slenderman lebih jauh. Namun sayangnya, perkembangan cerita ini justru menghasilkan beberapa kasus tragis di dunia nyata, sehingga banyak yang percaya bahwa sosok Slenderman memanglah nyata. Keyakinan ini semakin diperkuat ketika dunia digegerkan dengan kematian dua gadis berusia 12 tahun asal Amerika Serikat pada tahun 2014 lalu. Menurut teman-teman keduanya, dua gadis tersebut meninggal lantaran mendapat bisikan setelah memanggil Slenderman. Insiden tersebut bahkan sampai diangkat menjadi film dokumenter yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Dua gadis tersebut bernama Anissa Wenger dan Morgan Geyser. Sang korban yang bernama Piton Laughter dapat bertahan hidup karena waktu itu ditemukan tengah merayap di jalan raya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika ditanya oleh pihak berwenang, kedua gadis itu menyalahkan Slenderman atas perbuatan yang mereka lakukan. Setelah mereka membaca urban legend di internet, keduanya juga menambahkan bahwa mereka harus mengorbankan seorang teman agar makhluk itu tidak membunuh keluarga mereka. Setelah melakukan diagnosa, dokter menyimpulkan bahwa kedua gadis tersebut mengalami gangguan jiwa. Tak sampai di situ. Pada tahun yang sama, seorang wanita di Ohio mengaku bahwa anak perempuannya yang berusia 13 tahun menyerangnya dengan pisau. Sang anak diketahui telah menulis beberapa cerita fiksi horor, salah satunya berhubungan dengan Slenderman. Kasus lain juga terjadi pada tahun yang sama, di mana seorang anak perempuan
berusia 14 tahun membakar rumahnya ketika ibu dan adik laki-lakinya yang berusia 9 tahun masih ada di dalam. Polisi mengatakan bahwa pelaku sering membaca dan mengunjungi situs yang berisi cerita dan informasi mengenai Slenderman. Meski bisa dibilang telah menimbulkan sejumlah kasus yang memancing kontroversi, namun tampaknya kisah Slenderman ini justru semakin populer di kalangan masyarakat. Bahkan sebelum diadaptasi oleh Sony, sebenarnya kisah ini telah banyak diangkat ke layar lebar lebih dahulu. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan tentang legenda Slenderman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini.